Apakah spasi, aduh ini nih, apakah BTS operasi plastik? Ini nih, apakah mimpi basah membatalkan puasa? Apakah mimpi basah membatalkan puasa? Kenapa kalimat ini menjadi yang paling dicari nomor berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat loh. Yuk, bertemu dengan Tri Adiwaluyo di sini, di mana konten saya di channel ini adalah membahas tentang mesin pencarian Google, apa yang sering dicari orang Indonesia, kalimat apa yang sering dicari orang Indonesia di mesin pencarian Google. Nah, dalam video kali ini saya akan menggunakan kata kunci apa. Dengan kata apa itu menjadikan kita tahu nanti di mesin pencarian Google kira-kira apa saja dari kalimat apa itu dengan kata utama, kata pertama apa yang paling sering dicari orang Indonesia dengan pencarian Google. Jangan lupa saya bersihkan dulu historinya. Kamu tahu kan maksudnya kenapa harus dibersihkan historinya? Tidak, jangan berpikir negatif. Kita berpikir positif saja, ya kan? Kata kuncinya adalah apa? Mesin pencarian Google sudah masuk. Histori sudah saya bersihkan. Oke, saya ulang, saya bersihkan dulu historinya. Oke. Biar tidak terjadi perekaman yang aneh-aneh di sini. Kamu tahu kan maksudku? Kita berpikir positif, ya kan? Maksud saya adalah pencarian yang lalu-lalu biar kembali ke default. Oke. Riwayat pencarian saya hapus dulu, data penjelajahan, ya kan? 24 jam terakhir. Oke, kembali ke mesin pencarian Google. Masukkan saja kata apa, kemudian spasi. Apa itu ghosting? Hari ini tanggal 15 Juni tahun 2021 yang menjadi sering dicari orang Indonesia di mesin pencarian Google yaitu apa itu ghosting. Mungkin lo ya, akhir-akhir ini saya juga melihat di media sosial sering orang itu curhat tentang gua di ghosting nih, gua kena ghosting. Oke, jadi mungkin yang lain menjadi bertanya-tanya apa itu ghosting. Ghosting, biar lebih spesifik lagi, saya klik ya, apa itu ghosting. Berbayang, oke. Menggantung, oke, boleh lah. Penjelasan dari Google, menggantung atau gantung adalah istilah untuk menggambarkan pemutusan komunikasi sepenuhnya kepada pasangan, pacar, atau teman, gebetan, tanpa memberitahukan alasan dibalik sikap tersebut. Sikap ini juga dapat terwujud pengabaian segala upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang digantung. Jadi mungkin kalimat ghost kan dari hantu ya, mungkin menghilang seperti hantu ya. Pacar, gebetan, teman, pasangan tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar, ya kan? WA di blok, IG di blok, medsos di blok semua, ya kan? Dia menjadi hantu. Kalau dulu itu digantung, oke, digantung. Tahun 90-an atau akhir 99 masuk ke tahun 2000, menggantung atau digantung. Gua digantung nih. Jadi sekarang eranya milenial, jadi kalimatnya menjadi di ghosting. Oke, aku di ghosting nih, gua di ghosting. Sedih banget. Pencarian akhir-akhir ini di ghosting. Oh ya, yang menjadi kasus mungkin anak presiden kita, salah satu anak presiden kita melakukan ghosting. Netizen akhir-akhir ini juga membicarakan itu 1 bulan yang lalu. Oke, kembali, ya kan? Ghosting ya. Akhir-akhir ini sering dicari ghosting. Kita hapus dulu riwayatnya biar tidak melulu di daerah ghosting pencariannya. Hapus, oke. Kembali, saya refresh F5 di mesin pencarian. Apa spasi? Apa arti? Apa artinya? Oke, mungkin orang Indonesia juga mencari pengertian atau maksud dari satu kalimat, arti dari satu kalimat. Apa arti dari ini? Apa artinya dari ini? Apa artinya dari itu? Sering juga ya orang mencari ya. Apa itu SBMPTN? Mungkin memasuki adik-adik kita yang baru saja lulus dari SMA,
kemudian mencari informasi tentang SBMPTN atau masuk perguruan tinggi negeri. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Banyak yang cari ya. Oke. Apa arti ghosting tadi sudah? Apa yang dimaksud dengan senam irama? Apa yang dimaksud dengan senam irama? Wah, saya juga nggak seberapa paham, atau mungkin perlu dipahamkan. Saya klik. Jadi, senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama, musik atau nyanyian. Senam irama dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Alat yang biasa digunakan dalam ritmik gimnastik ya, yaitu bola, tali, tongkat, simpai dan pita. Oh, sejenis pita begitu ya. Oh, kenapa ya menjadi mesin pencarian yang sering dicari orang? Senam irama. Bolehlah. Senam irama. Saya refresh dulu default riwayat pencarian. Oke. Kembali ke mesin pencarian Google. Apa spasi? Apa fungsi fakta dan pendapat dalam teks persuasi? Wah, kok ini sering menjadi pencarian akhir-akhir ini? Atau banyak yang sekolah di rumah, kuliah di rumah, iya kan? Menjadi adik-adik kita yang lagi sekolah atau kuliah menjadi pencarian yang paling sering dicari karena sekolah di rumah atau kuliah di rumah. Saya klik, saya juga nggak seberapa paham, biar semakin paham ya kan. Kalau persuasi sepertinya opini. Ya, pendapat merupakan gagasan atau opini yang dikemukakan dan bersifat subjektif. Dengan demikian, fungsi fakta dan pendapat dalam teks persuasi adalah untuk memperkuat gagasan yang ditulis dalam teks persuasi. Oh, jadi gagasan untuk memperkuat opini, pendapat seseorang. Oke. Itu juga yang paling sering dicari. Saya hapus lagi riwayat pencarian biar tidak berputar-putar di daerah persuasi. Oke, kembali ke mesin pencarian Google, saya refresh. Apa spasi? Apa yang dimaksud dengan hak? Hak dan kewajiban mungkin. Oh, yang dibawa sendiri. Apa itu wibu? Apa itu wibu menjadi mesin pencarian yang paling sering dicari akhir-akhir ini ya. Wibu. Banyak juga yang nggak ngerti kata wibu. Ya, saya klik. Apa itu wibu dan ciri-cirinya? Simak ulasan lengkap berikut. Oh gitu. Oh, ini Google memberikan pencerahan arti dari Wikipedia tentang wibu. Japanofilia atau sering disebut wibu adalah ungkapan yang ditujukan kepada seseorang, terutama orang-orang barat yang terobsesi dengan budaya Jepang secara berlebihan atau bertingkah laku seakan-akan mereka tinggal di Jepang meskipun mereka bukan warga negara Jepang dan tidak tinggal di Jepang. Oh iya, teman-teman saya pernah bilang kalau wibu itu suka Jepangan. Dari anim ya kan. Oke, dari anim kemudian manga, komiknya, animasinya ya. Atau kebiasaan orang Jepang mungkin suka makan sushi ya kan. Origami, oke. Oh itu ya, otaku dan wibu ya. Mencari arti dari kata wibu juga sering dicari akhir-akhir ini oleh orang Indonesia sendiri. Saya delete, refresh lagi. Oke, hapus, kembali ke mesin pencarian Google. Cukup positif. Ini ingat ya, ini tidak menggunakan VPN loh ya. Nggak tahu lagi nanti misalkan kalau misal saya kasih VPN di sini ya kan. Kamu tahu kan maksudku? Apa spasi? Oke. Apakah, coba sekarang, apakah besok akan hujan? Surabaya, Jawa Timur. Atau mungkin juga area daripada komputer itu sendiri atau personal komputer itu sendiri juga menjadi pertimbangan Google untuk rekomendasi dalam pencarian. Apakah besok akan hujan? Hari ini
atau bulan ini bulan Juni masuk kemarau, kemungkinan juga tidak menjadi pertanyaan utama seharusnya. Yang bawahnya nih, apakah menangis membatalkan puasa? Oh ya, mayoritas orang Indonesia adalah orang Islam, Muslim. Mungkin juga waktu berpuasa juga menangis. Pertanyaannya, kenapa orang berpuasa, ya kan, lagi menjalankan puasa, kok sering menangis? Apakah dia aniaya? Apakah dia menangis karena lapar? Mungkin saja bisa. Atau menangis karena kita berpikir positif, ya kan? Menangis karena memikirkan dosa-dosanya mungkin. Bisa saja kan? Coba saya klik. Setahu saya sih tidak. Kesimpulannya, menangis tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Benar. Kecuali saat air mata dari tangisan sampai masuk ke dalam mulut dan tertelan hingga tenggorokan. Ya, itu sama aja dengan minum air mata sendiri, Pak. Tapi kalau misalkan nangis sampai airnya diminum, nggak kebayang seberapa deras air matanya yang keluar dari bola mata, ya. Sampai bisa diminum loh, ya. Lagian kenapa sampai menangis sangat mendera-dera. Mendera-dera itu bagaimana ya kalimat enaknya ya? Sangat terseduh-seduh atau sangat menjiwai loh, kok menjiwai nangisnya, ya kan? Menangis sampai ke lubuk hati yang paling dalam, atau dia menangis sangat tersiksa karena suatu hal, ya kan? Memikirkan suatu yang mungkin masa lalu yang membuat dia sangat tersendu-sendu, kemudian air matanya menetes banyak, terminum. Ya jelas lah kalau air matanya masuk ke tenggorokan sampai diminum, ya kan, air mata itu rasanya apa ya? Asin setahuku, ya kan. Setahuku sih asin. Aku rasakan gitu. Nangis aku rasakan. Masa pernah? Iya pernah, aku lupa. Seingatku pernah lah, ya kan, nangis sampai terseduh-seduh sampai sangat bersedih hati, ya kan. Terminum air matanya. Ya kalau sampai terminum ya jelas batal lah, Pak. Oke, saya refresh dulu. Aneh-aneh aja nih pencariannya. Menangis di saat berpuasa diminum batal. Saya hapus dulu riwayatnya biar pencariannya tidak melulu ke menangis saat berpuasa. Oke. Ya, kembali ke mesin pencarian Google. Saya refresh. Apakah spasi? Aduh, ini nih. Apakah BTS operasi plastik? Oh, mungkin ini ARMY atau para pendukung BTS, ya kan, sering mendapatkan bulian kalau wajah boyband mereka itu selalu terlihat sama, wajahnya mirip. Jadi sering mendapatkan serangan atau bulian di media sosial kalau mereka itu operasi plastik. Jadi mungkin para ARMY juga bertanya-tanya di sini mungkin ya, operasi plastik apa tidak? Ya kan? Saya klik nih, coba. BTS juga menjadi boy group yang nggak pernah terlibat rumor operasi plastik tuh. Google saja memastikan, ya kan, tidak pernah terlibat rumor operasi plastik sama sekali. Nih Google nih, Google yang bicara nih. Jadi tolong jangan dibully, ya kan, para ARMY. Biar tidak bertanya-tanya mereka dan menjadikan mesin pencarian apakah yang paling sering dicari di Google itu BTS itu operasi plastik atau tidak, gitu kan. Google sendiri loh ya yang memastikan, ya kan, tidak pernah terlibat rumor operasi plastik. Oke, mungkin itu boleh juga pencariannya. Tapi kenapa kok mengarahnya ke situ ya? Refresh lagi. Oke. Biar pencariannya tidak melulu muter di BTS dan operasi plastik, oke? Ya. Oke, saya refresh lagi F5 mesin pencarian Google. Oke, refresh lagi. Apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Oke, normal lah ya, mungkin dari sekian banyak adik-adik kita yang sedang kuliah atau sekolah juga di rumah, pencarian Google juga lumayan tentang suatu pendidikan. Ini nih, apakah mimpi basah membatalkan puasa? Apakah mimpi basah membatalkan puasa? Kenapa kalimat ini menjadi yang paling dicari nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 loh.
Mimpi basah, setauku loh ya, setauku sih tidak. Setauku tidak membatalkan puasa ya kan. Biar lebih yakin, saya klik saja ya kan. Di kanal YouTube Tribun News berjudul Tanya Ustadz. Oh, ada ya. Mimpi basah atau mengeluarkan air mani ketika tidur. Kamu tahu kan mimpi basah? Bagi adik-adik yang nggak ngerti ya kan, belum waktunya, nanti juga ngerti sendiri. Waktunya juga ngerti sendiri. Kenapa tidur itu ada mimpi basah ya kan? Apakah tidurnya itu tiba-tiba disiram mak ya kan biar bangun? Kenapa pengertiannya seperti itu? Tolong adik-adik yang belum mengerti ya kan, adik-adik putra dan putri kita ya kan, yang masih bertanya-tanya mimpi basah itu apa, nanti jangan dicari tolong ya kan. Ya kan, yang sudah mengerti ya. Apakah membatalkan puasa? Mimpi basah di saat berpuasa tidak membuat puasanya batal. Ya, setahu saya memang tidak, tapi harus segera mandi besar. Nanti dicari lagi apa itu mandi besar ya kan, yang nggak ngerti ya kan. Kalau bahasa dalam agama Islam itu mandi junub atau mandi besar. Oke. Ini sering dicari loh. Apakah orang Indonesia kalau puasa itu sering mimpi basah ya? atau gini. Kalau sedang bulan puasa biasanya itu kalimat yang sering populer itu biasanya gini. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wah, makanya siang-siang sering tidur mereka mungkin ya. Ya kan? Tidur aja ibadah ya kan. Tidur, mimpi basah ya kan. Akhirnya bertanya-tanya, batal nggak puasa saya ya? Dicari dari Google. Aduh. Wah, kok begini ya mesin pencariannya ya? Apakah saya refresh deh biar nggak melulu tentang mimpi basah ya kan pencariannya. Oke, saya hapus dulu data penjelajahan, balik lagi ke default. Saya refresh F5. Apakah apakah spasi bentar. Apakah muntah membatalkan puasa? Wah, ini juga menjadi pencarian loh. Lagi puasa kok sering muntah ya? Aneh orang-orang ini. Atau mungkin kita berpikir positif aja ya kan? Berpikir positif, mungkin dia itu nggak enak badan atau nggak fit ketika berpuasa ya. Setelah sahur ya kan, masuk jam 8 pagi atau jam 10 masuk kerja begitu tiba-tiba muntah ya. Nggak tahu juga sih. Apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Oh, mungkin ini sama seperti yang di atas tadi, tentang pencarian artikel atau pengertian dari suatu kalimat. Lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia, mengapa? Oh, kenapa seperti ini ya? Oh, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia, mengapa? Kok ditanyakan ya? Atau mungkin banyak yang nggak ngerti ya, iya kan? Apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen sama seperti yang di atas? Apakah yang dimaksud pola lantai? Oh, ini juga menjadi pencarian juga loh. Apakah apa? Oke, apa spasi tadi sudah. Dan yang paling banyak dicari itu ya normal lah. Kalau bahasa Inggris itu mungkin saya juga sering sih kalau nggak ngerti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga dicari. Tapi kenapa ghosting juga menjadi yang utama? Apakah spasi juga oke? Mungkin akhir-akhir ini ada itu apa namanya McDonald yang sering bukan sering, McDonald sedang bekerja sama dengan BTS membuat BTS Meal itu ya kan, menjadi pencarian di bulan Juni ini tahun 2021. Masih wajar saja mungkin menurut saya kalimat utama apa atau apakah ya. Di konten selanjutnya mungkin kalimatnya menjadi pencarian atau kata utamanya mengapa, kenapa, banyak sekali ya kan. Siapa ya kan. Oke, cukup lumayan dan bagus lah menurut saya. Kita berpikir positif saja ya kan, karena pencarian saya ini tidak menggunakan VPN. Cukup sampai di sini konten kali ini. Bertemu lagi di mesin pencarian Google yang paling dicari di Indonesia. Dengan saya di sini Tri Adiwaluya. Ciao.